Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun berada, semoga selalu sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Sahabat-sahabatku, review hari ini yaitu tentang tanaman pepaya. Misalkan pepaya itu sudah tua, bisa saja yaitu berbuah yang lebat, sahabat-sahabatku. Tapi kita harus mengingat, karena pepaya itu umurnya tahunan, kadang pH tanah kita itu enggak kurang normal lah, sahabat-sahabatku. Itu kita nanti pemupukan bisa sia-sia atau rugi kalau enggak diteliti. Misalkan kita enggak diteliti, bisa-bisa saja ya sahabat-sahabatku. Tapi dengan cara yaitu misalkan enggak punya alat, yaitu setiap 2 bulannya sekali, yaitu ditaburi dolomit susulan, sahabat-sahabatku. Jadi ditaburi dolomit susulan, nantinya pH tanah itu normal, dan kalau kita memupuk itu bisa dimakan oleh tanaman kita pepaya, sahabat-sahabatku. Karena nantinya kalau kita ngabaikan yaitu tanah kita itu normal enggak, itu nantinya kita memupuk sia-sia, bahkan bisa dikatakan buang-buang uang lah, sahabat-sahabatku. Jadi setiap 2 bulan atau 1 bulan itu bisa saja disusuli dolomit kayak begini, yaitu mutar lah, sahabat-sahabatku. Itu nantinya pH tanah kita itu normal, dan pemupukan bisa dimakan oleh tanaman pepaya. Ini nggak bisa video, sahabat-sahabatku, jadi karena banyaknya air dan ini khawatirnya HP-nya itu jatuh ya, sahabat-sahabatku. Jadi cuma cerita saja. Ini nanti saya pupuk per pohonnya 1 on, yaitu pakai NPK, sahabat-sahabatku. Kok ada yang tanya, misalkan dipupuk yang lain bisa enggak? Itu bisa lah, sahabat-sahabatku, misalkan pakai ZA atau urea. Tapi kalau urea atau ZA itu bagusnya enggak 1 on lah, sahabat-sahabatku, per pohonnya, karena nitrogennya besar, nantinya khawatirnya mengganggu yaitu perkembangan akar. Jadi perkiraan kami kalau ZA atau urea cuma setengah on lah, sahabat-sahabatku, per pohonnya. Terkecuali kalau NPK. Kalau NPK itu pupuk yang lengkap, jadi nitrogennya kecil, itu aman-aman saja lah, sahabat-sahabatku. Jadi kalau untuk ZA atau urea itu dikurangi, yaitu cuma setengah on lah per pohon. Jadi kalau misalkan kok terus-terusan dipupuk cuma ZA urea itu ya kurang bagus lah, sahabat-sahabatku. Itu tetap ada selingnya, yaitu pakai NPK atau ditambahi KCL. Jadi pepaya ini nantinya perkembangannya yaitu bisa berkembang kayak akar dan batang, dan membuahkan buah yang rasanya manis. Jadi pepaya ini tidak dibutuhkan, ya dibutuhkan lebat buahnya, bahkan rasanya, sahabat-sahabatku. Karena cuma berbuah lebat, nanti rasanya kurang manis, itu juga berpengaruh. Meskipun itu laku, itu nantinya rawan kena serangan jamur lah, sahabat-sahabatku. Jadi meskipun nggak terus-terusan dikasih KCL, itu ya 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali lah, sahabat-sahabatku, itu ada tambahan KCL. Tapi kalau untuk pemupukan bagusnya nggak sampai 1 bulan lah, sahabat-sahabatku. Kalau untuk seumur segini itu 20 hari lah setelah telatnya, itu malah lebih bagus. Tapi misalkan kok
masih kecil sahabat-sahabatku itu bagusnya 10 hari sekali. Jadi untuk mengenai pepaya yang masih kecil itu 10 hari. Kalau pepaya yang dewasa ini bisa saja 20 hari, misalkan 15 hari itu malah lebih bagus. Jadi ini kami mau memupuk tanaman pepaya ini, satu pohonnya 1 on. Tapi misalkan kok sahabatku memupuk pakai ZA atau urea itu bisa sahabat-sahabatku. Tapi menurut kami kalau pakai ZA atau urea itu bagusnya cuma setengah on per pohon. Jadi kadang-kadang kami ya pakai ZA tok sahabat-sahabat. Jadi cuma kami selang-seling. Jadi pepaya ini ya butuh nutrisi yang lengkap, ya nitrogen, yang fosfor dan kalium, juga magnesium. Apalagi kalau bisa ditambahi yang ada fungsi silika. Jadi pepaya ini nantinya berbuah bisa terus menerus dan buahnya bisa lebat. Ini saya ceritakan lagi yaitu mengenai pemupukan sahabat-sahabatku. Jadi pemupukan bisa saja yaitu gonta-ganti pupuk itu bisa-bisa saja. Namun pepaya ini ya butuh nitrogen, fosfor dan kalium. Jadi ada selingan lah sahabat-sahabatku. Jadi pemupuk lagi yaitu misalkan hari ini pakai ZA, di lain waktu itu pakai NPK. Jadi untuk mengenai pengiritan biaya lah sahabat-sahabatku itu bisa saja yaitu ditambahi yaitu koe-koean dari kambing, bisa dari sapi bisa, dan ayam lah sahabat-sahabatku, itu mengurangi biaya kita. Jadi misalkan kok ada hama kutu sahabat-sahabatku itu bisa saja yaitu pakai insektisida yang murah, bisa saja sahabat-sahabatku. Ini hama itu di pepaya itu enggak bandel sahabat-sahabatku. Jadi hamanya cuma kutu, jadi memilih insektisida yang bisa membasmi kutu. Jadi istilahnya di situ ada gambar yang kayak bisa membasmi wereng, itu sama. Kalau di gambarnya ada ulat besar itu istilahnya ndak bisa membasmi kutu di pepaya sahabat-sahabatku. Jadi tandanya itu hama yang kecil dan itu bisa membasmi hama kutu pada pepaya. Jadi untuk mengenai fungisida sahabat-sahabatku, fungisida yang misalkan dibilang murah itu bisa saja, aman-aman saja. Jadi pepaya ini istilahnya agak bandel kena serangan jamur. Jadi misalkan kita pakai fungisida yang murah itu bisa-bisa saja, namun tetap pakai yaitu perekat lah sahabat-sahabatku. Jadi sharing hari ini semoga bermanfaat. Jadi untuk mengenai pepaya dipupuk sembarang itu bisa sahabat-sahabatku, namun gonta-ganti selang-seling. Tapi untuk mengenai penyemprotan hama kutu itu sebenarnya mudah untuk pepaya, dan hama itu tidak bandel. Dan untuk ulat itu istilahnya saya bilang tidak ada lah sahabat-sahabatku. Jadi hama itu cuma kutu. Jadi untuk mengenai fungisida sembarang aja bisa, yang murah yang mahal itu bisa-bisa saja. Tapi untuk mengenai yang bisa irit itu kita memilih yang murah itu, karena pepaya ini istilahnya enggak rawan kena serangan jamur. Cuma itu saja sahabat-sahabatku, semua ini berbagi atau belajar bersama.
Jadi semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang baru menemukan channel ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya pada subscribe channel Petani As. Karena channel ini tanpa ada apa-apanya, tanpa dukungan sahabatku semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.